mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, Roh Kudus memimpin, menyertai agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 25, ayatnya yang ke 34 sampai 40. Saya akan membacakan untuk kita satu ayat saja, yaitu di ayat 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada hari ini adalah siapakah yang kita sambut? Nah, Bapak Ibu, ini dalam bentuk sebuah pertanyaan. Mengapa? Karena saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Natal identik dengan berbagai kemeriahan, berbagai kegiatan, hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi kami, bagi kita semua. Tapi di Natal ini kita juga perlu merenungkan bagaimana kita menyambut Kristus. Apakah dengan perayaan? Apakah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan Natal? Bapak Ibu, yang paling penting dalam Natal adalah bagaimana kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa Natal itu bukan hanya mengingatkan kita tentang bayi yang lahir, tapi mengingatkan kita bahwa Juru Selamat itu sudah lahir. Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bagaimana kita harus mensyukuri serta melakukan apa yang telah Ia perbuat dalam hidup kita. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mau belajar bagaimana kita menyambut Kristus, bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hatinya, sehingga Natal punya makna bahwa kita melakukannya untuk Kristus. Kita melakukannya, kita menyambut Dia dengan melakukan seperti apa yang Ia kehendaki. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam ayat 40. Jikalau engkau melakukan kepada salah seorang yang paling hina dari saudaraku ini, kamu melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan hati Tuhan adalah bahwa ketika saudara merayakan Natal, kita semua melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya bukan untuk diri kita saja, tapi kita melakukan untuk
Dia yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari bagian firman Tuhan kita belajar dua hal. Bagaimana kita menyambut Sang Juru Selamat itu dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-34, demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar menyambut Kristus adalah ketika kita melakukan kebaikan atau kita melakukan kasih-Nya seperti apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Kita orang berdosa yang dilawat oleh kasih Tuhan, kita orang yang tidak layak dikunjungi oleh Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Bapak Ibu, bagaimana kita menyambutnya? Bagaimana kita menikmati apa yang dapat kita perbuat sesuai dengan kehendak-Nya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukannya seperti Ia lakukan bagi kita, yaitu mengasihi orang-orang yang dalam pergumulan, orang-orang yang dalam penderitaan. Kita dipanggil untuk memperhatikan setiap orang. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita peduli dengan orang yang menderita, orang yang dalam kesusahan. Tuhan menghendaki supaya kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya, yaitu peduli terhadap sesama kita dalam pergumulan hidup mereka. Kalau kita lihat tadi ada orang yang dipenjara, ada orang yang kelaparan, ada orang-orang yang membutuhkan tumpangan, dan kita menjadi saluran berkat ketika kita juga memperhatikan mereka. Mungkin Bapak Ibu kita berkata, saya juga orang yang perlu mendapatkan perhatian. Saya punya banyak persoalan, saya punya banyak masalah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kita juga dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan apa yang baik, seperti apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bagian yang pertama, menyambut Kristus adalah bagaimana saudara melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan ada banyak cara yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memperhatikan mereka. Mungkin kita berkata, saya punya waktu kurang, saya tidak punya apa-apa untuk memberikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak cara yang Tuhan berikan untuk kita bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang saat ini dalam pergumulan, dalam masalah. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di Jakarta, saya pelayanan di Cipinang, LP Cipinang, ya. Salah seorang tawanan yang di penjara ini, yang saya layani, minta saya untuk mengantarkan surat pada orang tuanya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mencoba dengan sebagai cara untuk pergi mencari orang tuanya. Dan saya mendapatkan, dan saya kasih surat itu kepada orang tuanya, dan saya katakan anak ibu membutuhkan kunjungan ibu, karena ibu tidak pernah datang untuk mengunjungi dia. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu kemudian dia tidak mau ketemu dengan saya. Saya bertanya dengan kepadanya, kenapa dia tidak mau bertemu dengan saya lagi? Ternyata Bapak Ibu, dia berpikir bahwa saya tidak memberikan surat untuk ibunya. Dan ketika saya bertemu dengan dia lagi, saya katakan saya sudah memberikan surat itu. Dia katakan, kenapa ibu saya tetap tidak datang? Saya bilang, saya tidak tahu. Yang pasti saya sudah bertemu dan saya sudah menyerahkan surat saudara kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ada sesuatu yang kita rasakan ketika kita bisa melakukannya. Kita melakukan dengan apa yang dapat kita lakukan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan namanya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukannya, kita tidak perlu untuk merasa bahwa kita menjadi lebih baik, kita menjadi orang yang hebat. Karena firman Tuhan ini katakan di bagian berikutnya, ayat yang ke-37, di situ dikatakan,
Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, orang-orang ini berkata, Tuhan, kapan kami melakukannya untuk engkau? Yesus katakan bahwa ketika engkau melakukan untuk orang-orang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa orang-orang ini melakukannya dengan hati yang penuh kasih. Mereka membagikan berkat-berkat itu. Mereka melakukan tanpa mereka merasa bahwa mereka lebih baik dari orang lain, tanpa mereka harus merasa dihormati, tanpa mereka harus merasa bahwa apa yang mereka lakukan harus dihargai orang. Mereka lakukan karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Amsal 11 ayat 17 katakan, orang yang bermurah hati berbuat baik pada diri sendiri. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan telah menyiapkan hati kita ketika kita menjadikan Dia Tuhan untuk melakukan kebaikan itu dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebaikan kita itu adalah ada dua. Yang pertama, kita melakukan karena itu merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita melakukan untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita. Kita melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa memandang siapapun yang kita bantu, yang kita berikan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, kita sedang melakukannya. Kita sedang menyambut Kristus. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan di ayat 40. Kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah memberikan hidupmu. Kamu telah melakukan segala yang terbaik dalam hidupmu untuk membantu, untuk mendukung, untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendakku bagi sesamamu. Bapak Ibu, ini penting sekali dalam hidup kita. Sehingga Natal bukanlah hanya soal perayaan. Natal bukan hanya kita mengenang tentang kelahiran Kristus, tapi Natal juga mengingatkan apa yang saya lakukan untuk menyambut Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita berbagi kasih dengan setiap orang. Mari itu apa yang dapat kita lakukan bagi orang lain, yang terbaik dari hidup kita, tanpa kita harus menuntut balasan dari setiap orang untuk apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita kerjakan itu semuanya berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, di ayat yang pertama, ayat 34, di situ dikatakan hal yang luar biasa. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu, biarlah ketika kita melakukannya, kita menyambut Kristus dengan sepenuh hati, maka biarlah janji Tuhan, jaminan Tuhan, kerajaan Allah itu akan menjadi bagian bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah memberi kekuatan bagi kami untuk merenungkan arti Natal, menyambut Kristus Sang Juru Selamat itu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua keluarga kami, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pimpinan kami di sinode, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah kami semua ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan untuk menikmati segala kebaikan-Nya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus, bersekutu di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati kita semua mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya.